Kenapa jantung kita bermasalah padahal kita tukang olahraga, main sepeda, segala macam? Enggak ikut Nabi. Kenapa Nabi tidur pakai lambung kanan? Karena lambung kirinya itu di atas. Kalau tidur pakai lambung kanan, ininya ke atas, nih kanan nih, kiblatnya sono. Ininya di atas. Lambung kiri itu di susu kiri ada jantung, jantungnya istirahat. Jadi enggak kerjanya tidur tuh enggak payah. Jadi sehat. Kita mau biar kata tukang olahraga pas tidur apa namanya begini nih, tengkurap. Aduh, jantungnya ketekan. Itulah yang bikin capek. Asal Anda tidur ikuti Rasulullah, rapi hidup. Jarang Anda sakit. Asal ikuti itu Rasulullah punya pola. Sebetulnya mengikuti hidup ala Nabi mudah, ringan, enak. Nabi ngajarin yang simpel. Kalau minum ini air panas jangan ditiup. Justru itu akan menimbulkan banyak penyakit. Jangan. Kalau Anda udah minum panas, bikin kopi dingin aja. Mau ngapain? Ngopi nggak diminum masih panas, buatin aja yang dingin. Emang kopi panas, tapi jangan ditiup. Dokter bagiannya membelah. Ada apa? Oksigen yang keluar dari mulut kita ketemu dengan air ini dalam tinjauan kimianya, biar dia yang menilai. Tapi ajaran Rasulullah nggak pernah meleset. Biar sehat hidup. Kalau makan jangan minum dulu, ntar udah kelar makan baru minum. Itu makan baru sesuap air, suap air. Gemuk kagak, boyor iya, tahu boyor enggak? Ya Allah, badan kagak berisi, enggak jelas. Ikutin itu Rasulullah, ikutin saudara. Enak hidup ngikut Nabi, enak, sehat di badan. Dan kalau udah sakit ongkosnya mah, ayo kita balik sama Allah, kita balik sama Rasulullah. Nggak ada lagi pedoman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ikutin Nabi dah. Kan kita disuruh jaga wudu sama Nabi. Nabi sampaikan, Allah bilang sama Nabi Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Musa, kalau ente kena musibah, terjangkit wabah, penyakit, ente kagak punya wudu, salahin ente, jangan salahin aku, kata Allah. Nabi yang bilang itu. Maknanya kalau kita jaga wudu, Allah jaga dari berbagai penyakit. Hatta ada anak muda nih naik angkot C011 tuh punya wudu, dekat nenek agak di situ saya punya wudu, nenek itu punya wudu lah. Jaga wudu, insya Allah nggak apa-apa. Jadi penangan kita kan muslim beragama, ayo balik ke Allah sama Rasul. Jangan kita jadi bingung. Jadi supaya kita nih nggak stres amat ngadepin hidup, ayo balik sama Allah, balik sama Rasulullah dalam peri kehidupan kita, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dalam rangka apa ini? Mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah. Allah perintahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang yang beriman, atii'ullah, Anda kudu taat sama Allah, nurut sama Allah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Wa atii'ur rasul, ikuti para rasul, ikuti Rasulullah, karena yang mengerti perintah Allah adalah Rasulullah.
wa ulil amri minkum, dan ulil amri ulama, ulil amri minkum daripada kamu. Udah, ikuti kita ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kita ada berselisih tentang satu perkara, hukumnya apa, jangan kita mundar-mandir yang debat kusir. Wis farudduhu ilallahi war rasul, balik kepada Al-Quran, balik kepada As-Sunnah, karena inilah pemutus bagi segala apa yang ada. Kalau rujukannya sudah Al-Quran, rujukannya sudah Al-Hadis, ini semuanya diam. Ala ra'si wal ain, Quran yang bilang ikuti, jangan kita enggak ikuti. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Imamul Hakim, kata Nabi, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Aku tinggalkan pada kalian umat Islam sesuatu yang kalau kamu pegang erat-erat enggak bakal kesasar jalannya. Kitab Allah wa sunnata Nabi, Al-Quran dan hadis. Bahkan Imamul Haddad ini menyetir, usiku, aku wasiatkan kepada kalian umat Islam, bima ini atasamtum bih, dengan sesuatu, wasiatnya sesuatu, ini atasamtum, kalau anda berpegang teguh, lan tadillu abada, tidak bakalan sampai kapanpun kesasar jalan, tersesat jalan. Mana? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan Al-Hadis. Segalanya balik sama Al-Quran, segalanya balik sama hadis Nabi. Ikuti aja sama Al-Quran. Nabi bilang makan nasi, kita gak usah takut nasi ini mengandung penyakit gula, mengandung gulanya banyak. Nabi bilang kullu ma fil ardi fihi da'un wa fihi dawa illal aruz fa inna fihi dawa. Di dalam kitab Hasyiah Syarah Syittin dijelaskan segala makanan yang ada di jagat raya ini ada plus minusnya. Plus minusnya, ada penyakitnya, ada obatnya di situ. Bisa mengandung penyakit, bisa juga mengandung obat. Makanan berlebihan jadi penyakit, begitu. Makanan apa aja di dalamnya ada penyakit, ada obat. Maka saya sering bilang, yang namanya meninjau, penyakit apa? Iya, asam urat. Meninjau asam urat. Yang mananya? Bisa jadi daunnya, empingnya, bijinya. Tapi kulit luarnya yang merah, obatnya. Kulit luar yang merah, yang suka sama orang Betawi itu pakai ikan teri, tahu nggak? Yang merah tuh, itu obatnya. Kenapa orang Sunda tidak asam urat padahal makannya dari pagi ketemu pagi meninjau mulu? Karena dia ada penawarnya. Yang merahnya itu obat, yang di luar ini obat. Siapa yang asam urat, uratnya pada asam, makan aja tuh daun yang kulit ini yang merah itu. Ada di sini ada. Oh ada. Itu aja tuh makan. Di sayur, di apa namanya? Di oseng. Nah, oseng begitu tuh. Makan aja. Lihat aja, cek ada asam uratnya kalau nggak percaya.
Ini Nabi yang bilang, makanan apa aja ada obatnya, ada penawarnya, ada penyakitnya, kecuali satu, nasi. Kalau nasi, fa inna fihi dawa, semuanya obat, semuanya, nggak ada penyakitnya. Nasi obat semuanya, obat. Lihat orang dulu sehat-sehat makan nasi. Jadi saudara, biar lauk banyak nih, apa aja ada, nggak ada nasi ya nggak aci saudara. Tapi kalau ada nasi nih, nggak ada apa-apa, cuman pakai garam doang, dikepel-kepelin begini nasi masih panas, pakai garam yang lembut itu, jadi dia sehat, hidup, dan bisa ngidupin orang. Anaknya jadi sarjana daripada orang yang makan nasi dikepel-kepelin doang. Pernah ngalamin nggak? Waduh, udah tua berarti kalau ngalamin, udah tua. Tuh begitu saudara, nasi obat, obat nasi, jangan nggak makan nasi, obat. Itu mau katanya ini nggak, dia punya gula darah, makannya kentang aja. Aduh, orang Betawi makan kentang. Roti habis 2 kaleng ditanya, udah makan bang? Belum dia. Bener nggak? Iya, belum. Itu roti 2 kaleng karena belum kena nasi. Begitu, makan nasi. Bila zat gulanya banyak, kan diajarin nama Nabi kalau makan tuh jangan kayak sapi. Kalau sapi kan perutnya 2, ada molen, ada moles, kasar ada dilembutin, kita perutnya 1. Kunyah aja yang lembut, yang lama, sebab di mulut ada enzim pembusukan, sehingga yang tadinya manis berubah jadi tidak manis. Begitu, itu kan ada di mulut, kunyah aja yang lama. Jangan gak makan nasi, makan kentang, ya Allah. Begitu dikata bule hitam, begitu dikata kayaknya ini pribumi tapi makannya kayak bule, kan bingung juga. Apa ini lakinya Pak Le? Begitu, bingung juga. Jadi ikuti Nabi aja dalam hidup ini, enak, tenang. Jadi jangan kita keluar dari Quran, jangan keluar dari hadis. Udahlah, balik sama Rasulullah, balik sama Rasulullah. Ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus sanikin. Ikuti jalan-jalan kebenaran yang dibimbing oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa buat kita sedikit yang ngerjain kebenaran yang disampaikan Rasulullah, ikuti. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah wala taghtarra bi kasratil halikin. Jauhi jalan-jalan kesesatan, meskipun banyak orang yang terjerumus jatuh ke situ. Kita ikuti yang benar aja dah, jalan-jalan Nabi Muhammad. Nah, nyaman Nabi, udah Nabi aja udah. Jangan lari kemana-mana, capek kita. Balik sama Rasulullah, udah ikuti ajaran Nabi. Kalau kita balik kepada Al-Quran, balik kepada hadis, kita nggak bakalan bingung dalam menjalani hidup. Rezeki umpama Allah udah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau ngomong dabbah tuh saudara, binatang yang kagak ada kaki. Kalau disebut dabbah, binatang yang enggak ada kaki, mau lari kenceng aja kagak bisa, terbang apalagi binatang melata disebut.
Dabbatu, tidaklah binatang melata yang gak ada kaki. Begitu. Itu semuanya dijamin rezekinya sama Allah. Cacing ada rezekinya, semuanya ada. Begitu. Itu yang gak ada kaki, gak ada otak, gak ada ijazah, gak ada kantor, gak punya kontrakan, hidup ada Allah. Masa kita bingung mikirin hidup? Ini bermasalah pada kita, kurang mantep sama Allah. Bila ayam, ya Allah ayam, anak banyak 10, banyak apa dikit? Banyak puluh. Ya Allah kecil-kecil begitu anaknya 10. Begitu, mana lakinya nih si boy, kagak open, nyari babon-babon lain, mikirin anak 10, ijazah nggak punya, kantor nggak punya, begitu kontrakan orang ada, bagaimana ngasih makannya, mana musim pandemi lagi, nggak bingung, dia yakin ada rezeki dari Allah.